main mata dengan si Mamon ini. Utamanya Mamon lah. Ini luar biasa. Mamon itu bisa membuat orang berdosa, bahkan bisa membunuh manusia. Dan keluarga, hubungan suami istri pun juga bisa bisa cerai, bisa rusak semua. Semua gara-gara Mamon kalau kita tarik-tarik kembali, ya kan? Betul. Suami dan istri berantem juga. Ujung-ujungnya tadi kita lihat, wah duit juga. Salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Segala sesuatu yang ada yang dalam hidup kita selalu harus diterangi oleh firman Tuhan. Dan saat ini kita ingin membahas bersama-sama dengan hamba Tuhan juga, Pak Coki Tobing. Salam Pak Coki. Shalom, shalom Pak Andi. Selamat Ya, ketemu kembali. ya senang bisa bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Coki ini. Pak Sama-sama Coki, Pak kita Andi. ingin bahas yang lanjutan yang lalu lagi nih Pak Coki, Baik, tentang baik. utang ini. Sekarang kita ingin bahas sesuai dengan janji kita, bebas dari hutang. Oke. Karena ini utang itu sangat apa ya, istilahnya menekan jiwa kita. Sampai-sampai banyak orang yang depresi, ada juga yang bunuh diri karena banyak utang, nggak bisa ngatasi lagi utang. Tapi sebenarnya apa sih yang harus dirubah nih Pak Coki? Kalau kita punya utang untuk bisa bebas dari utang ini Pak Coki. Iya Pak. Waktu di sesi pertama itu kan saya bilang ada dua jenis utang, ya satu utang baik dan satu utang yang jahat. Jadi memang di awal itu memang kita harus berhati-hati dalam berhutang. Gitu. Sebaiknya mungkin kalau saya bilang kalau bisa tidak hutang ya lebih baik. Tapi ya rata-rata ya kita harus berhutang. Tapi ada hutang baik itu yang memang itu bagus dan sangat berguna. Contohnya ya hutang KPR ya untuk membeli rumah gitu ya. Nah, hutang yang dapat menyesatkan itu di mana hutang kita itu sudah melebihi porsi dari kemampuan kita untuk membayar cicilan, cicilan bulanan. Itu yang namanya hutang yang sudah mulai menggerogoti keuangan kita. Dan itu hati-hati. Di sesi satu pertama saya sudah jelaskan bahwa hutang itu baiknya ditahan sampai maksimum sepertiga dari pendapatan kita. Sehingga kita nggak terlalu sulit ya untuk membayar bulanan. Tapi kalau sudah berhutang kemudian kita lihat sesuatu, keinginan daging kita kuat, kita pengen lagi, dan kita berhutang lagi tanpa sadari dari 30 naik ke 60, ya kan? Dari 60 ya kita udah mulai hati-hati. Tapi ternyata yang 60% itu kita kedodoran, kita nggak bisa bayar. Akhirnya yang 60 itu sebenarnya udah mencapai hampir 80-90% daripada pendapatan kita. Karena bunga itu akan berbunga lagi kan kalau nggak dibayar sesuai dengan tepat waktu. Makanya yang pertama jika kita mulai nyicil hutang, bayarlah tepat waktu. Kalau kita nggak bayar tepat waktu, nanti ada biaya keterlambatan, ada bunga lagi terhadap bunga lagi, itu kan menumpuk. Jadi usahakan disiplin kita membayarnya sesuai dengan tanggal yang harus kita tanggal due date-nya kita harus bayar gitu. Jangan sampai kita lewat, itu sangat bahaya. Dan jangan tambah lagi lah. Kalau belum selesai utang yang pertama itu jangan diteruskan lagi dengan utangnya. Tunggu dulu. Misalnya kalau udah selesai, ya memang ini perlu kita hutang. Misalnya kita untuk perbaikan atau kita renovasi rumah. Tunggu dulu yang pertama ini udah selesai. Nah baru kita mulai lagi gitu. Jadi kita memang harus menahan diri nih Pak Andi ini. Kita Iya, bicara mengenai keinginan daging nih Pak ya. iya, Sampai kita kebablasan gitu loh. Jadi itulah sebenarnya dari awal tuh kita harus hati-hati gitu loh. Dan jangan kita berutang untuk sesuatu yang konsumtif. Konsumtif misalnya ya nilai yang tidak tidak menambah nilai handphone, ya kita mau beli handphone, kita mau bergaya, kita beli sepatu atau bahkan sekarang juga banyak ditawarkan kita kredit tanpa agunan itu kan sebenarnya untuk renovasi rumah, hal-hal yang positif ya. Tapi banyak disalahgunakan dia beli handphone, dia juga pakai untuk jalan-jalan nih Pak. Sekarang kan lagi iya, musimnya jalan-jalan nih, karena udah nggak pandemi, orang pada keluar. Dan kebanyakan nih, keinginan mata kita nih bahaya, karena hati-hati. Kita melihat mata, kita melihat, kita mendengar, kita melihat ada di Instagram, wah teman-teman kita enak.
jalan-jalan nih, lagi ada di Paris, lagi di Korea, lagi ada di Jepang. Nah, kita kepengen juga kan, tapi kita nggak punya uang. Tapi ada penawaran kan, wah terbang, tapi nanti bisa nyicil. Nah, tanpa kita sadari, kita ambil karena kita pengen mau juga bergaya di Instagram kan. Betul. Keinginan mata kita nih, hati-hati. Jadi hati-hati karena ini semua berangkat dari keinginan kita, keinginan daging kita. Ya, jangan sampai kalau kita jadi kepengen sesuatu, kita memaksakan diri kita itu sehingga kita cari jalan yang paling pintas itu berutang. Padahal belum saatnya. Sabar, kan? Nah, lihat keuangan kita, pendapatan kita berapa besar. Nah, kalau kita berutang tuh selalu kita harus mikirkan ke depan. Oke, berarti nanti saya harus mengeluarkan 3 juta tiap bulan. Misalnya uang kita 10 juta gitu. Jadi kita udah harus ada di pikiran kita angka itu udah harus tersedia gitu. Jangan kita pikiran kita udah lihat nanti aja lah mungkin nanti saya dapat bisnis, kayaknya saya mau dapat bisnis nih dari si A di si B, oh mungkin saya dapat komisi dari jualan ini gitu. Masih kayaknya kemungkinan gitu loh. Itu bahaya, jangan. Jangan Iya. dihitung itu sebagai pendapatan. Jadi pendapatan yang kita hitung itu yang fix dulu nih, ya kan? Kalau yang masih kemungkinan nanti saya dapat ini, saya akan dapat ini, jangan. Jangan itu dimasukkan dalam perhitungan. Jadi perhitungan yang udah fix, misalnya kita dapat gaji 10 juta, ya udah, itu saja kita berpatokan itu. Jadi kita pikir, wah kalau masih 3 juta sampai 3,5 gitu ya, lebih-lebih dikit 4 juta, ya kita udah mulai harus pikir, saya tinggal 6 juta nih, apa yang kita harus lakukan? Apakah ada hal-hal yang bisa diefisiensikan, ya kan? Misalnya pemakaian AC, pemakaian lampu, ya kan? Malam atau siang hari, malam dipakai, siang hari nggak usah dinyalain lah, dimatiin aja, gitu kan? Atau mungkin kita ada langganan, apa namanya, kabel TV, itu udah nggak perlu lagi, udah cukup langganan internet aja, nanti kita bisa lihat dari handphone kalau kita mau buka apa namanya kabel TV-nya, sebagainya gitu loh. Jadi ada hal-hal yang perlu kita juga setelah kita komitmen untuk kita berhutang, kita juga harus mulai mikir bagaimana untuk efisiensikan. Mungkin dulu kita keluar kota atau keluar negeri setahun 2 kali, 3 kali, nanti kita kurangin 1 kali gitu kan, sampai hutang itu selesai gitu kan. Dan dengan berjalannya waktu itu tentunya kan uang kita akan bertambah, mungkin gaji kita naik, ya kan? Nanti akan bisa melebihi dari angka 3 juta untuk kita berhutang gitu. Jadi kita harus lihat nih, selalu korelasinya kepada kita punya pendapatan, ya kan? Kalau pendapatan kita mulai naik, gaji kita dari 10 juta jadi 12 juta, boleh kita utang lagi. Ya. Tapi saya nggak sarankan, kalau nggak penting-penting, jangan utangnya konsumtif. Tapi udah ada satu spare lagi sampai angka yang di atas 3 juta sebesar 30%-nya atau 35%-nya dari angka gaji yang baru 12 juta. Nah, tapi kalau nggak perlu berutang jangan. Lebih baik uang itu kita pakai untuk tabungan, ya kan? Kita investasi uang itu, ya kan? Bisa kita menabung deposito, bisa kita beli reksadana, bisa kita beli ori, obligasi pemerintah. Tapi investasinya juga hati-hati, jangan investasinya yang bodong lah istilahnya. Itu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita kelilit utang, Pak, kita nggak mampu bayar, apa yang harus dibuat ini, Pak? Nah, ini satu pertanyaan yang sebenarnya nasi udah bubur, nasi sudah jadi bubur. Iya, nasi Tapi udah jadi ada bubur. beberapa tips-tips lah istilahnya ya. Utangnya udah terlalu besar yang tadi saya bilang kan. Akhirnya udah nggak mencukupi lagi kan. Ya, jangan sampai kita makan minumnya udah susah. Bayar listrik pun udah susah. Karena udah besaran utang ini udah luar biasa. Jadi utang ini harus segera, ya kan? Kita harus segera bereskan utang ini. Ini ada beberapa ya. Pertama, kita harus lihat kondisi keuangan kita itu, kita harus bedah ya. Biasanya saya kalau konsultasi dengan teman-teman yang dalam kondisi seperti itu, saya biasanya saya bedah dulu keuangan. Ada apa aja yang dia punya gitu, harta kekayaan dan sebagainya. Pernah ada dulu satu ibu-ibu yang datang ke saya yang udah dengan keluh kesah ya, sedih karena udah nggak bisa bayar.
waktu saya bedah itu keuangannya, ya ini sebenarnya sama juga sih dengan bedah kesehatan ya, atau general check up ya, kalau kita tahu kesehatan. Kalau ini namanya financial check up. Financial check up. Jadi, waktu saya bedah itu, saya lihat dia punya polis asuransi jiwa. Dan ternyata nih polis asuransi jiwanya udah bisa dicairkan, karena udah melebihi 5 tahun. Ibu itu nggak tahu, dia pikir mungkin nanti pas itu dia pensiun, baru bisa ambil. Ternyata itu bisa. Nah ini yang menyelamatkan dia. Ya. Menyelamatkan dia untuk mulai untuk cicilannya itu diperkecil lagi kan. Sekaligus dibayar ya misalnya waktu itu dia ada 40 atau 60 juta gitu ya. Dia punya apa asuransi jiwanya. Nah, itu langsung grup dia bayar sehingga utangnya dia turun. Kalau utangnya turun itu kan artinya kesempatan juga untuk reschedule, diperpanjang lagi, dan otomatis kan sisanya kan jadi lebih kecil kan. Cicilan Iya, dia itu yang tadinya udah mencapai 60 atau 70% dari pendapatannya bisa turun lagi kembali ke 20 atau 30%. Nah, itu misalnya salah satu contoh yang harus dibedah juga sih eh, keuangannya. Tapi kalau dia tidak mempunyai apa-apa, itu balik lagi memang kita lihat misalnya asetnya ada apa. Gitu. Kalau dia misalnya punya mobil yang cukup bagus gitu ya, mungkin dijual dulu, mungkin dibelikan mobil yang agak murahan, sisanya uang itu harus dipakai untuk membayar utang. Gitu. Tapi tetap mempunyai, yang penting ada kendaraan. Nah, kendaraan kan kita bisa lihat mungkin dia makainya ya cari kendaraan yang lebih irit dan sebagainya gitu. Jadi ada beberapa tips-tips yang bisa membantu ya. Jangan hanya diam aja atau bisa juga datang kepada bank tersebut bilang saya kondisinya seperti ini dan saya minta kalau bisa di reschedule. Reschedule artinya mungkin tenornya itu diperpanjang yang tadinya minta 5 tahun, minta sama bank 7 atau 8 tahun. Kalau diperpanjang begitu kan dia cicilan bulanannya itu jadi lebih rendah lagi. Gitu loh. Jadi ada beberapa tips-tips yang dia bisa apa namanya pakai. Yang penting jangan diam aja, ya. Kalau diam aja kita kan akhirnya jadi frustasi. Otak kita kan kalau dililit atau di pikiran kita di utang, kita mau berkarya, bekerja, mau apa pun akan sulit. Bahkan kemarin kita bicarakan mengenai bahwa kita kehidupan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu jadi akan jauh gitu loh kalau kita betul. punya utang. Jadi bahaya, jangan sampai kita seperti itu gitu. Eh, Iya. ya, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kalau pada saat kita Ya, punya utang, kita harus bedah dulu Pak ya. ya, Kalau ya, dari segi keuangan tadi yang Bapak jelaskan, tapi ya. dari segi rohani Pak, apa perlu ada bedah rohani Pak? Kalau kita punya terlilit utang Pak. Ya, itu harus membereskan image kita kembali ya. Karena kita kan kembali diciptakan segambar dan serupa ya. Kita harus balik kembali kepada apa yang ayat Alkitab. Image kita, kita harus segambar dan karakter kita harus serupa dengan Kristus ya. Jadi ini kan memang sudah kesalahan atau perjalanan yang sudah salah. Jangan sampai kita terulang kembali. Karena ini semua pasti ujung-ujungnya kan dari niat atau keinginan kedagingan kita ya, sehingga kita berhutang itu melebihi kemampuan kita. Padahal Tuhan dari dulu juga sudah bilang bahwa carilah dulu kerajaan surga kan. Nah, dia juga minta supaya kita jangan mengejar uang itu menjadi segala sesuatu yang utama gitu loh. Nah, ini yang kita apa namanya harus balik lagi refleksi diri kita ini seperti apa lah, ya kan? Di Pengkhotbah 5 ayat 10 saya bacakan ya. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Yang artinya kalau kita tujuannya uang, kita nggak akan puas ya. Seberapa seberapa banyak atau harta kekayaan yang kita kejar terus. Ayat Alkitab sudah jelas di sini. Tuhan bilang bahwa siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun akan Iya. menjadi sia-sia. Gitu. Dan lanjut ya, di sini diberitakan bahwa sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Oke, ini bicara mengenai bahwa Tuhan itu tahu.
sejak kita sudah ada di rahim ibu kita, Tuhan tahu apa yang Tuhan punya rencana untuk kita. Rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Jadi jangan kita coba-coba untuk berusaha menjadi seseorang atau mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan rancangan Tuhan gitu. Nah, jadi di 18 di sini dikatakan setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, bagian kita yang diberikan oleh Tuhan dan bersuka cita dalam jeripayanya juga itu pun karunia Allah. Jadi sebenarnya semua itu adalah karunia Allah, kasih dari Tuhan yang Dia berikan, Dia titipkan kepada kita. Ya, jadi jangan kita mengejar harta kekayaan itu, karena kalau begitu kita mengejar, akhirnya apa? Nah, uang itu kita menjadi hambanya uang. Ya, Itu repot. Jadi Tuhan selalu bilang cukupkan dirimu dengan apa yang ada, ya kan? Dan janganlah khawatir. Di Matius 6 kan juga banyak sekali kalau kita baca mengenai uang itu di Matius 6 itu luar biasa. Jadi kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Jangan jangan kita mengejar harta kekayaan. Di Matius 6 ayat 19 nih. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah, di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar dan serta mencurinya. Tetapi ya, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya kita kejar harta kekayaan pasti ada yang pencuri ya. betul. Akhirnya kita nggak punya apa-apa. Dan itu nggak artinya harta kekayaan, uang itu nggak abadi. Ya, yang abadi itu adalah harta harta yang harta kerajaan surga itu yang lebih lebih abadi gitu. Jadi memang kita harus balik lagi mengosongkan diri kita, ya kan? Eh, Menjauhi keinginan-keinginan daging kita, ya. Sehingga kita tahu prioritas kita apa. Waktu kita diciptakan di Tuhan, Tuhan maunya kita hidupnya seperti apa, rancangan Tuhan seperti apa. Tapi kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita nggak sering baca ayat-ayat Alkitab, kita merenungkannya, ya, menghidupkan ayat itu, tentunya akhirnya kita nggak akan tahu. Dan ini rugi sekali. Karena Ya, setiap anak-anak Tuhan itu Tuhan sudah merancangkan sesuatu ya kehidupan untuk anak-anak Tuhan, dan rancangannya pasti yang terbaik, yang indah, ya kan? Dan tepat waktu. Nah ini kita rugi. Jadi kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, ya kan, kita nggak merenungkan dan baca ayat Alkitab, kita nggak akan tahu ya kemana kita pergi. Akhirnya kita ke sana kemari, kita lihat teman-teman yang yang kaya dan sebagainya, kita kepengen juga, ya kita mulai ambil-ambil hutang-hutang yang nggak perlu sebetulnya gitu, hutang-hutang yang konstruktif tadi itu. Nah itu memang kita harus memperbaiki diri kita lah, setelah kita harus sadar lah, tujuan hidup kita ini untuk apa gitu. Jadi ya banyak orang mau jadi cepat kaya atau utang itu untuk flashy lah istilahnya kan. Flexi itu kan kalau istilah di Instagram itu kan senang memamerkan harta kekayaan ya. Jadi jangan sampai kita kebawa ke arus itu. ya. Jadi artinya kalau kita misalnya punya utang dan memang nggak bisa kita bayar, kita harus kembali kepada panggilan kita yang semula. Yang tadi Bapak Ya, bilang, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu ya. Pak ya. Bahwa kita harus Jadi menjadi serupa. ya kita jangan jangan kita gini loh, banyak Kristen begini yang saya lihat kan, saya banyak ya kan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jadi apa? Dia berdoa. Dia minta Tuhan untuk menghapuskan utang-utang yang ada jalan keluarnya. Itu salah atau betul? Ya oke oke aja. Tapi kan dia udah melakukan sesuatu yang udah salah ya. Konsekuensinya dia harus tanggung. Ya kan? Jangan dia ekspektasi Tuhan bisa merubahkan segenap. Besok Ya, udah nggak ada setuju utang Pak. lagi. Betul. Tapi Tuhan bilang di Roma 12 ayat 2. Dia bilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Itu dulu yang kita harus lakukan. Kita harus berubah nih secara pembaharuan budi kita. Ya, boleh dikatakan demikian Pak. Boleh nggak dikatakan demikian? Kalau kita mencintai uang Pak, kita teririt dengan utang, sebenarnya karena kita selingkuh dengan uang Pak, dengan Ya, mamon. cinta uang Pak itu. Cinta uang kan. Ya, Jadi kalau dengan demikian itu sama saja dengan ya,
masalah utang ini sebenarnya hampir sama dengan kasus perzinahan, Pak. Iya, boleh Pak, dia bahwa bisa 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 seperti itu. Ya, perzinahan dengan mamon ya, istilahnya. Mamon. Iya, Jadi istilahnya kalau misalnya minta maaf ini misalnya si wanita hamil, ya harus tanggung dong dia harus akibat. tanggung Pak. Makanya Jadi di Galatia 5 ayat 14 ayat 24 ya kalau itu berkata barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginan. hmm, Kita telas itu. Kita ini semua kan milik Kristus, ya kan? Nah, jangan sampai kita masih main serong, betul, main serong ke sana kemari, main mata dengan si Mamon ini. Utamanya Mamon lah. Ini luar biasa. Mamon itu bisa membuat orang berdosa, bahkan bisa membunuh manusia. Dan keluarga, hubungan suami istri pun juga bisa bisa cerai, bisa rusak semua. Semua gara-gara Mamon kalau kita tarik-tarik kembali, ya kan? betul, Suami dan istri berantem juga. Ujung-ujungnya tadi kita lihat, wah duit juga. betul. Nah, dengan demikian, kalau misalnya orang yang terlilit utang, nggak bisa hanya berdoa yang tadi Bapak bilang itu, Tuhan tolong tolong bebaskan saya dari utang. Itu doa yang nggak akan dijawab oleh Tuhan itu, Pak. Artinya ada yang harus dibereskan nih, Harus hati dan bereskan dulu. pikiran kita ini. Iya, kita mau berubah lah. Tadi kan Romohan mau saya kan pesannya jelas ya kan. Ya, Berubahlah ya kan. Berubahlah oleh pembaruan budimu ya kan. Ya kita harus berubah. Ya kan? dan itu kalau mau berubah, orang yang punya hutang nggak bisa begitu saja, Pak. Itu perlu ada kayak dalam tanda kutip dimuridkan dulu, Pak. Yes, betul. Jadi dia harus betul datang pada orang yang rohani yang memang bisa mengarahkan dia bagaimana hatinya dibebaskan dari mamon, Ya, betul. Ya, pikirannya dibebaskan dari hal-hal yang mengikat dia dari pikiran yang membuat setan itu bisa menaruh mamon itu dalam dalam pikirannya. Jadi tanah ya, yang subur bagi mamon. ya, Itu yang harus ya. dibebaskan dulu hati dan pikirannya. Dan itu Harus harus tahu dulu purpose of life-nya itu di dunia itu untuk apa gitu kan. betul. Kalau masih melihat ya sebenarnya saya suka sih ada statement dari ya mungkin saya sebutkan ya semua orang tahu lah Ahok. Ya, Ahok statementnya kan hidup adalah Kristus kan, ya, mati adalah keberuntungan kan. ya, Itu kan Paulus yang mengatakan seperti itu. Kan. Dan itu orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah selesai sama dirinya. Apakah iya, kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu sudah selesai dengan diri kita sendiri apa belum gitu? Masih mengejar hal-hal duniawi gitu. Kalau kita udah selesai, aduh, hidup itu ringan bersama Tuhan, enteng itu. Mau apapun di hadapan kita itu, karena kita udah selesai, kita udah tahu mati adalah keberuntungan kok. Hidup itu adalah Kristus. Hidup bersama Kristus, kita memberitakan kabar baik mengenai Kristus gitu. Nah, ini porsinya kita harus masing-masing kita harus periksa diri kita sendiri. Kita sekarang berada di mana sih? Ya kan? Apakah kita sudah selesai sama diri kita sendiri gitu loh. Belum gitu loh. Atau masih suka dengan hal-hal duniawi, kemegahan, kemewahan dan lain-lain gitu. iya. Jadi itu sebabnya butuh dimuridkan betul-betul supaya kita Iya, apa ya menang dengan diri sendiri gitulah. iya, betul. Dan ini kalau sana sudah menang, itu akan lebih mudah bagi Tuhan memberkati kita. Iya, Karena kita membuat jalan bagi Tuhan. iya, betul. Tapi itu semua sebenarnya kan dimulai dari kita. Ya, Tuhan sebenarnya sudah memberikan tiket tiket keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kan tiket itu kan masih kita pegang itu dan kita kan harus melalui apa namanya pertandingan iman. Gitu. Selama kita masih ada Ya, hidup di dunia ini belum selesai, ya kan? Nggak langsung otomatis gitu loh. Kita bisa dapat tiket atau kunci itu langsung kita bisa pakai untuk buka kerajaan surga. Belum selesai. Nah, ada tantangan-tantangan duniawi yang kita pasti akan hadapi menjadi menjadi anak-anak Tuhan itu memang nggak segampang apa yang dikatakan. Wah, aduh, nah.
anak Tuhan pasti selamat masuk kerajaan surga. Enggak begitu, ya kan? Masih ada pertandingan iman yang harus kita lalui gitu. Nah, saya suka juga di ayat sebelumnya di Roma 12 ayat 1 itu kan dia uh, mengatakan mengenai persembahan yang benar. Jadi kita ini ya, saya bacakan ya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, hidup yang kudus, dan dan yang yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati dari kita ini setelah kita menerima Kristus itu ada hal-hal yang dimana kita harus menjalankan. Misalnya tadi berubah secara pembaruan budi kita, ya kan? Terus kita tentunya harus sekarang kan tubuh kita udah tubuh Kristus ya, kan? Dimiliki oleh Kristus. Jadi kita harus persembahkan tubuh ini, tubuh yang masih hidup loh Pak. Di sini dikatakan tubuh yang masih hidup, tubuh yang kudus, dan tubuh yang berkenan. Ada tiga, ya kan? Hidup, kudus, dan berkenan. Nah, tubuh yang hidup itu yang selama kita masih di dunia ini banyak rintangan dan tantangan tadi, yang termasuk tadi itu ya, pinjam uang, dililit utang dan sebagainya itu bagian dari tantangan hidup kita yang masih hidup di dunia ini. Kita harus ya. kita harus make sure dan kita hidup itu sesuai dengan karakter Kristus, hidup yang kudus, yang berkenan pada Allah Bapa. Jadi Jadi, pastikan hidup kita sehari-hari hidup, tubuh hidup kita itu sebagai yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Tiap hari itu yang kita harus katakan terus dan kita hidup ini. ya, Jadi harus setiap hari dipersembahkan. betul. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita tidak membaca Alkitab, masih banyak sih teman-teman saya juga, bahkan saya juga dulu struggling bagaimana untuk bisa baca Alkitab. Tapi sekarang saya senang banget, senang sekali ya, karena setiap kalimat ayat itu perkataan itu luar biasa artinya gitu ya. Dan itu kalau kita tidak makan roti ya, namanya roti kan, Ya, roti Alkitabiah ya, itu pasti kita nggak akan kuat, kita akan gampang jatuh. Karena firman Tuhan itu adalah Dia sendiri. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus ya, yang dimanifestasikan di dalam ayat Alkitab. Karena zaman sekarang kan manusia nggak bisa lihat Tuhan secara fisik, nggak mungkin, ya kan? Bagaimana caranya kita mendengar suara Bapa di surga, suara Tuhan Yesus, kita nggak bisa dengar, ya kan? Salah satunya itu adalah kepekaan kita, salah satunya adalah membaca ayat Alkitab. Dan Tuhan akan bicara dengan kita melalui ayat-ayat yang ada di Alkitab. Alkitab itu kan akan menguatkan kita. Kita minta Roh Kudus untuk supaya kita mengerti gitu ya, setiap ayat Alkitab yang yang kita baca gitu. Dan harus kita renungkan dan harus kita hidupi dalam kehidupan kita yang tadi Pak Andi bilang setiap hari ya untuk menguatkan kita. Kalau nggak kita pasti akan jatuh. betul. Dan kita harus perhatikan dari firman Tuhan yang Bapak tadi bilang, tiap hari apa yang kita harus lakukan ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan pada kita. Amin. Misalnya, kalaupun juga kita dapat uang baru sedikit, Pak, Ya, malah apa jauh daripada yang kita butuhkan untuk bayar utang. ya, Ya, kita harus punya iman seperti apa ya, orang yang terima 5 roti dan 2 ikan, ya, misalnya. ya, Atau misalnya punya iman seperti janda di Sarfat, iya, iya, waktu ditantang sama Nabi Elia, berikanlah kepadaku dulu, nanti kamu iya, akan dipelihara. Nah, iya, artinya kan harus punya iman. Dari situ kita bisa belajar, oh iya, apa yang saya bisa punya ini, ya ini memelihara hidup saya yakini bahwa ini cara Tuhan memelihara hidup saya. iya, Jadi dari situ kita bangkitkan iman kita tiap-tiap hari, sehingga kita akan mengalami bagaimana cara Tuhan menolong, Pak. betul. Sehingga tanpa sadar, akhirnya hutang kita bisa dibayar. Iya, Karena kita hidup, kita tiap hari mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada berkenan. Allah setiap hari. Iya, Kuncinya di situ, Pak ya. Jadi iya, tanpa tanpa kita sadar, Tuhan iya, akan menuntut kita apa yang harus kita Tuhan. buat ini dalam mengatasi hutang-hutang yang ada ini. Iya. Nah, di dalam hidup itu juga kita juga harus penuh dengan apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan kan mengenai kasih, Pak. Jadi tadi Bapak bilang kalau kita menerima sesuatu yang apa berkat atau apa ya, kita juga harus punya kasih kepada sesama, ya kan? Ya, Karena di Alkitab ini saya lihat itu cuma ada dua nih,
pesan Tuhan itu satu the Great Commandment dengan the Great Commandment satu Commission. Commission ya, the Great Ya, Commission. Commandment itu kan dua perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu ya, mengasihi Allah, Bapa, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri kan. Itu yang satu lagi ya, kok the Great Commission itu ya kita amankan. menjalankan amanat agung. Jadi dari sisi itu memang kita harus mempunyai belajar dari kasih Kristus gitu. Kalau kita diberkati, tentunya kita diberkati untuk memberkati yang lain. Betul. Diberkati untuk diberkati loh. Jadi kita walaupun masih kurang, kita tetap bisa harus memberi juga. Itu luar biasa. Ya, ya berdasarkan berangkat dari dasar kasih itu ya, Pak ya. Betul. Kan Ya, seperti yang Tuhan Yesus bilang, Pak, kalau beras itu selalu harus diayak dulu ya, nanti baru ya, dipadatkan lagi. betul. Walaupun ukurannya sama, tapi sebenarnya lebih padat, lebih berisi. Ya, Dan saya ingat ada satu kesaksian, Pak. Ada seorang bapak, dia dulu kerja di satu pabrik tekstil dan dia banyak banyak uang waktu itu. Tapi dia jatuh karena suka main judi. hmm, Akhirnya dia punya utang yang sangat besar. Dia bingung sekali mengatasi bagaimana cara mengatasi ini. Terus dia bertobat sungguh-sungguh, dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, dia betul-betul yang dia praktekkan Roma 12 ayat 1 ini, memberikan dirinya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Dia lakukan apa yang Tuhan mau. Tapi dia harus bayar utang. ya, Nah, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa bayar utang nih. Kira-kira apa yang saya harus buat nih? ya, Kesaksian ini sederhana, Pak. Tuhan bilang sama dia, kamu bisa apa? ya. Dia bingung. Waktu dia bingung, dia ingat, cuma satu yang saya bisa, kesukaan saya, suka makan. Oh, Terus Tuhan tanya sama dia, istrimu suka apa? Suka masak. ah, Jadi mereka berkolaborasi, Pak. Cari iya. makanan yang paling enak, suruh istrinya buat sejenis ini, bahkan bisa lebih enak. Dan waktu itu dia buat uh, masakan minuman yang tradisional, dan itu dibuat di Puri, Pak. Oke. Uh, nah, sudah ada makanan itu, sudah terus dikembangkan lagi. Nah, sekarang nggak ada modal. Bagaimana ini modalnya? Harus sewa tempat kan? Atau Iya, bagaimana? Terus akhirnya dia berdoa lagi, Tuhan, ini apa yang saya buat nih? Terus dia ingat ada temannya punya toko mebel. iya. Di depannya, di halamannya kan kalau toko mebel sore kan sepi, tutup, bisa dipakai. Dipakai. Bagi hasil lah gitu lah. Ini. Iya. Ya, diberkati Tuhan. Dan akhirnya Amin. lama-kelamaan utangnya bisa dibayar, Pak. Iya. Nah, kulinernya tuh ramai sekali sehingga toko mebel itu temannya bilang ini, udah kamu pakai aja semuanya deh, kita bagi hasil. Wah, luar biasa. Jadi akhirnya utangnya bisa terbayar. Karena apa? Karena dari bagaimana Roma 12 ayat 1 ini dipraktikkan Iya. dan dia taat sama Tuhan, dia berubah cara berpikir dia sehingga Tuhan memberkati dia. Luar Iya. biasa. Jadi memang Tuhan bisa pakai siapapun ya, atau kondisi apapun, ya kan, untuk membantu anak-anaknya gitu. Tapi jangan sampai kita berdoa expect miracle to happen langsung terjadi gitu ya. Betul. Tanpa kita diri kita pun juga belum berubah, kita belum fully submitted ya, fully submit kita udah datang kepada Tuhan ya kan dengan berserah penuh, tapi kita juga harus action gitu loh. Ya kan kalau kita sudah dengan kerinduan hati yang seperti itu pasti Tuhan akan buka jalan gitu. Ya, Itu pasti Tuhan buka jalan sih. Tapi pasti yang Tuhan penting akan kita, yang tadi dibilang itu, kita harus berdamai dengan diri kita dulu. betul Pak. Itu kuncinya di situ. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah terlilitnya sudah terlalu dalam ya, ya memang nomor satu kita datang kembali kepada Tuhan, ya kan. Kita sesali apa yang kita lakukan, ya kan. Terus kita perbaiki diri kita mau berubah, ya kan. Dan kemudian nanti ya bincang-bincang, jangan menjadi sendiri atau menyendiri itu nanti akan masuk ke dalam otak pikiran kita.
Kalau banyak kita lihat di media kan banyak orang karena berutang akhirnya kan dia bunuh diri kan, dia lompat dari atas, ya kan, Betul. dari gedung tinggi. Bisa sampai seperti itu. Dan hubungan kita dengan apa namanya ya dengan Tuhan pasti. Tapi dengan keluarga kita, coba aja kalau orang yang punya hutang banyak pasti suami itu pasti gampang sekali marahin istrinya, bahkan anak-anaknya diteriakin gitu. Iya, Kondisinya seperti itu. Jadi hati-hati memang sangat jahat ini. Mamon ini sangat jahat. Ya. Sehingga kita akhirnya berdosa dengan cara seperti itu. Kita nggak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita dengan keluarga kita, ya jauh dari Tuhan lagi gitu. Jadi kembali lagi kepada self kita ini kan. Jadi kita ini kan yang betul. nantinya tentunya kita pun juga nanti di atas di sana pun juga kita juga bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di dunia. Nggak ada yang bantu kita, ya kan? Gereja nggak bantu kita, pendeta kita nggak bantu kita, orang tua, istri, anak nggak ada. Kita akan sendiri ya, di hari penghakiman nanti. Gitu. Itu Betul. yang kita harus sadari. Baik. Terima kasih Pak Coki sudah Sama-sama berbagi, Pak Andi. membagikan perspektifnya. Jadi Ya, paling tidak bagi saudara yang punya masalah utang, saudara terbuka pada Tuhan, tapi saudara harus mau dimuridkan oleh orang yang saudara kenal baik dan saudara bisa ditolong untuk bagaimana berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan diri sendiri. ya, Sehingga Tuhan bisa memimpin saudara untuk mengalami Roma 12 ayat 1 ini tiap-tiap hari. Sehingga kita boleh mengalami pembaruan akal budi Roma 12 ayat 1 dan 2, sehingga memudahkan Tuhan menolong saudara untuk bisa mengatasi hutang. ya. Dan Saya juga bersedia Pak, misalnya kalau ada teman-teman anak Tuhan yang dalam keadaan kondisi yang sulit untuk keluar dari hutang, mau apa ya tukar pikiran atau mungkin saya bisa layani, mungkin bisa di IG, di Instagram saya bisa dijawab di JL Tobing 77 ya, jadi @JL Tobing 77, jadi bisa oh, japri saya ke sana Pak. Jadi siapa tahu bagaimana sih tips-tipsnya supaya saya bisa keluar dari lilitan hutang ini ya. Ya, saya nggak mempunyai satu keajaiban atau bukan, tapi saya mungkin bisa membantu secara apa nasihat atau mungkin tips-tipsnya bagaimana cara untuk keluar dari tapi tentunya kita selalu bersandar kepada Tuhan kita, Tuhan Tuhan betul, Yesus. Tetap kita harus bersandar bagaimanapun juga dia yang mempunyai jawaban, bukan manusia. Jadi jangan ya, jangan pernah bersandar. betul. Ya, baik Pak. Jadi bagi saudara yang mau langsung DM kepada Pak Coki, eh, apa Pak? JL ya? Ya, DM di CL Tobing Oke, 77 Instagram saya 77. ya. Oke, jadi bisa bisa langsung DM dan sehingga itu saudara akan di follow up oleh Pak Tobing, Pak Ya, Coki sehingga bisa menolong saudara untuk bagaimana cara mengatasi hutang-hutang yang ada ini. Karena ini masalah ini nggak bisa diatasi dengan diri kita sendiri. Tentu kita butuh orang lain yang membantu, bukan membantu dari segi finansial, tapi membantu dari segi paradigma kita harus dirubah, hidup kita harus dirubah, sehingga itu memudahkan Tuhan memberkati kita. betul, betul. Nah, terima kasih Kak Coki, Sama-sama Tobing. Pak Andi, terima kasih Ya, untuk Tuhan undang memberkati saya. Bapak. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa bisa berbagi oleh Pak Coki Tobing ini untuk menolong penonton kita ini. Ya, Bagaimana semua cara untuk kemuliaan Tuhan aja, Pak. betul, puji Tuhan, Iya, itulah supaya banyak anak-anak Tuhan yang bebas dari hutang, Pak. ya, betul. Ya, Eh, dan itu kita biar kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup kita. amin, amin, amin. Ya, saudara, demikianlah Redemption Issues bersama-sama Pak Coki untuk membahas tentang bebas dari hutang. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya.